Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sofyansyah Fadli MKom dan yang terhormat teman-teman kelas Sistem Informasi A. Baiklah, sebelum ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Uyunun Luciana, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Lombok atau biasa disebut STMIK Lombok. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pendukung dan pengambilan keputusan. Pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan secara umum adalah kelas khusus dari sistem informasi terkomputerisasi yang mendukung kegiatan pengambilan keputusan di berbagai domain. Misalnya pertanian, bioteknologi, keuangan, perbankan, manufaktur, kesehatan, pendidikan, dan pemerintah. Sistem pendukung keputusan adalah teknologi yang membantu mendapatkan pengetahuan yang tepat kepada pengambil keputusan yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam representasi yang tepat, dengan biaya yang tepat. Tujuan sistem pendukung keputusan. Tujuan sistem pendukung keputusan yang dikemukakan oleh Kent dan Scott dalam buku Sistem Informasi Manajemen MC Lord 1998 mempunyai 3 tujuan yang akan dicapai, yaitu yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Kedua, mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Kemudian yang selanjutnya, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Ada masalah yang mudah diselesaikan, ada pula masalah yang sulit. Tergantung besarnya masalah dan luasnya dengan beberapa faktor. Model yang bermanfaat dan terkenal sebagai kerangka dasar proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Herbert A. Simon terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama, pemahaman, menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan, data mentah yang diperoleh, diolah dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat memecahkan masalahnya. Yang kedua, perencangan, menemukan, mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Hal ini mengandung proses untuk memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan menguji apakah data pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga, pemilihan. Memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Berdasarkan kerangka dasar tersebut, maka dalam pengambilan keputusan secara efektif, maka diperlukan beberapa tahap agar keputusan yang diambil dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Berikut tahapan proses pengambilan keputusan. Tahap pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Para manajer sering menghadapi kenyataan bahwa masalah yang sebenarnya sulit dikemukakan atau bahkan sering hanya mengidentifikasi masalah, bukan penyebab dasar. Para manajer dapat mengidentifikasi masalah dengan beberapa cara. Pertama, manajer secara sistematis menguji hubungan sebab akibat. Kedua, manajer mencari penyimpangan atau perubahan dari yang normal. Tahap kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah manajer menemukan dan merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah manajer harus menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan kemudian mengolah data tersebut hingga menjadi informasi yang relevan. Tahap ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Kecenderungan untuk menerima alternatif keputusan pertama yang fleksibel sering menghindarkan manajer dari penyampaian
penyelesaian yang terbaik untuk masalah manajer. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat keputusan yang efektif. Tahap keempat, evaluasi alternatif-alternatif. Setelah manajer mengembangkan sekumpulan alternatif, manajer harus mengevaluasi sekumpulan alternatif. Manajer harus mengevaluasi untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Kemudian tahap kelima, pemilihan alternatif terbaik. Pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi bagi manajer dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan manajer. Kemudian, tahap keenam, implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik terpilih, para manajer harus membuat rencana untuk mengatasi berbagai permasalahan dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan. Dalam hal ini, manajer perlu memperhatikan berbagai risiko dan ketidakpastian sebagai konsekuensi dibuatnya suatu keputusan. Di samping itu, pada tahap implementasi keputusan, manajer juga perlu menetapkan prosedur laporan kemajuan periodik dan mempersiapkan tindakan korektif bila masalah baru muncul dalam pembuatan keputusan, serta merancang peringatan dini untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Tahapan yang terakhir, yaitu tahap ketujuh, evaluasi hasil-hasil keputusan. Implementasi keputusan harus selalu dimonitor. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan. Diharapkan dengan melakukan proses pengambilan keputusan secara tepat, dapat mampu mengatasi atau memecahkan masalah yang bersangkutan hingga usaha pencapaian tujuan yang dimaksud dapat dilaksanakan secara baik dan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih.